Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Gardika yang sangat kecewa terhadap bala tentara Kadipaten Pulasari datang ke Kadipaten Pulasari dan marah-marah kepada Adipati Karabanga. Tapi Adipati Karabanga sudah kapok. Dia tidak mau lagi bekerja sama dengan Gardika. Sebaliknya, dia mengirim utusan ke kerajaan Madangkara dengan membawa pelbagai barang persembahan yang bagus-bagus dan mahal, serta satu peti emas permata. Semua itu sebagai tanda permohonan ampun kepada Raja Madangkara. Dan sementara itu pula, Brahma dan Harnum yang bermalam di hutan Cadas Dempak segera pula melanjutkan perjalanan menuju ke Kadipaten Pulasari. Kenapa berhenti, Kakang? Lihat di bawah sana. Ada iring-iringan bala tentara. Iya benar. Tentara dari mana mereka? Ada benderanya, tapi tidak jelas. Ayo kita dekati. Benar, benderanya dan seragam pakaiannya saya masih ingat. Mau kemana mereka? Membawa pedati gerobak 3 buah besar-besar dan penuh dengan muatan barang. Jelas mereka bukan mau perang, sebab jumlahnya hanya sedikit, 20 orang dan membawa barang. Ayo kita cegat. Baik, Kakang. Raja Madangkara? Ya, Baginda Brahma Kumbara. Bukankah kalian orang-orang Pulasari? Benar, Tuanku Brahma Kumbara. Kau tahu siapa aku? Saya pernah melihat Tuanku di Kadipaten Lungse ketika Tuanku akan menyerbu ke Kuntala. Oh ya? Hamba penggawa Waratnala mengaturkan sembah. Kenapa kau menyembahku? Kami adalah utusan Adipati Karabanga, hendak ke kerajaan Madangkara untuk mempersembahkan upeti kepada Tuanku Baginda Brahma Kumbara. Hah? Jadi kalian mau ke Madangkara? Begitulah, Tuanku. Kenapa Adipati memberi aku upeti? Inilah suratnya, Tuanku. Kok 2? 1 untuk Tuanku dan 1 lagi untuk Pangeran Giripati. Oh iya? Daulat, Tuanku. Karena surat yang ini untuk aku, maka aku baca di sini saja. Daulat, Tuanku. Salam sejahtera kehadapan Duli yang mulia Sri Baginda Maharaja Kerajaan Madangkara, Prabu Brahma Kumbara. Terimalah persembahan ini sebagai pertanda rasa bersalah dan mohon ampun. Semoga Paduka yang mulia berkenan menerimanya. Adipati Karabanga. Jangankan aku manusia biasa, sedang Hyang Widi pun akan selalu memberi maaf kepada yang secara ksatria mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepadanya. Maka dengan ini, aku Brahma Kumbara, Raja Kerajaan Madangkara, memberi ampun kepada Adipati Karabanga. Oh, bahagialah Tuanku.
Dan kebahagiaan itu akan hamba sampaikan kepada Kanjeng Adipati Karabanga. Kau berangkat terus ke Madangkara. Di sana kau jumpai Mahapati Amangkubumi Kotawa. Nanti beliau yang akan mengaturnya. Daulat tuanku. Akan tetapi, hendak kemanakah tuanku? Aku akan ke Kadipaten Pulasari, menjumpai Gardika. Sebab katanya Gardika ada di sana. Memang benar. Gardika datang ke sana tuanku. Dan bertengkar dengan Adipati Karabanga. Kemudian Gardika pergi. Pergi kemana? Hamba tidak tahu tuanku. Yang hamba tahu, dia pergi meninggalkan Kadipaten Pulasari dengan wajah masam. Dan marah-marah tuanku. Mungkin dia kembali ke Padepokan Jakalumayung, Kakang? Kalau dia pulang ke Padepokan Jakalumayung, pasti berpapasan dengan kita. Tapi tidak, bukan? Mungkin dia mengambil jalan lain agar cepat sampai. Ya, mungkin juga. Ayo, kita kembali ke Kawali. Baiklah. Nah, Punggawa, kita berpisah di sini. Kau terus ke Madangkara, aku akan kembali ke timur, ke Kawali, ibu kota kerajaan Pajajaran. Daulat tuanku. Anggaweni, ada apa kau ini? Datang ke padepokanku dengan membawa bala tentara sebanyak itu. Mana Gardika Jakalumayung? Apa Gardika? Ada apa dengan dia? Jangan pura-pura Jakalumayung. Kenapa kau bicara kasar kepadaku? Apa salahku? Gardika mencuri kujang sinar. Hah? Mencuri kujang sinar? Ya. Tadi malam dia menyusup ke dalam keraton. 10 orang pengawal mati dan kujang sinar ini. Amito, jagat Dewa Batara. Mau apa si Gardika itu? Nah, sekarang suruhlah Gardika keluar. Ranggaweni, Gardika sudah lama pergi. Kau jangan melindungi dia, Jaga. Kita sudah kenal lama sekali. Pernahkah aku berlaku tidak jujur? Gardika muridmu bukan? Benar, tapi sekarang tidak. Jakalumayung, jangan paksa aku untuk menggunakan kekerasan. Begitu marahkah kau padaku? Ini perkara kujang sinar, pusaka kerajaan Pajajaran. Bakarlah padepokanku ini, ratakan dengan tanah. Tapi kau tidak akan menjumpai Gardika, apalagi kujang sinar. Jakalumayung, jangan paksa aku. Tahan! Brahma, Dewi Harnum. Kenapa kau begitu murka, Ranggaweni? Ada apakah Tuan berkunjung ke sini? Mencari Gardika. Mencari Gardika? Aku juga sama seperti kau, Ranggaweni. 5 hari yang lalu aku datang ke sini. Sebab setauku Gardika adalah murid Jakalumayung. Tapi ternyata tidak. Lalu aku pergi ke Kadipaten Pulasari. Dan menurut keterangan seorang punggawa, Gardika sudah meninggalkan Kadipaten Pulasari. Lalu aku kembali ke sini. Ranggaweni, aku sendiri yang akan menangkap Gardika. Percayalah, Jakalumayung jujur. Aku berani tanggung. Jiwaku dan kerajaan Madangkara jadi taruhannya. Baiklah. Semua ini akan kulaporkan kepada Sang Prabu Pajajaran. Terima kasih, Ranggaweni. Saudara Jakalumayung, kenapa kelihatannya Anda takut kepada tentara Pajajaran? Aku tidak mau mengulangi kesalahanku yang diperbuat oleh ayahku dulu. Ketika beliau digempur oleh bala tentara kerajaan Tanjung Singguru. Oh ya? Ya. Tadi bisa saja aku dan 30 orang muridku mengobrak-abrik tentara Pajajaran yang datang ke sini. Tapi harus diingat, kerajaan Pajajaran memiliki 20 orang jawara yang ilmu kedikjayaannya tidak berada di bawah kita, serta 100.000 bala tentara. Akan sanggupkah aku menahan gempuran mereka? Terus terang, aku tidak sanggup. Ya, saya mengerti. Lalu si Gardika itu apa maunya? Mencuri kujang sinar? Untuk jaminan, Kakang Brahma. Jaminan? Iya. Dia akan mendatangi beberapa kerajaan. Dan dengan kujang sinar di tangan, pasti raja-raja kerajaan lain akan percaya dan takut.
Sebab siapapun orangnya yang sanggup memegang kujang sinar, dia adalah seorang yang sangat dikjaya tanpa tanding dan bukan manusia sembarangan. Begitu kepercayaan mereka. Seperti dulu, Pangeran Sulantara yang ingin jadi Raja Sumedang Larang, dia pun membutuhkan kujang sinar sebagai jaminannya. Lalu kerajaan mana yang akan didatangi terlebih dulu oleh Gardika? Kerajaan Tanjung Singguru. Tanjung Singguru? Ya, Raja Tanjung Singguru terkenal seorang yang ambisius, punya kecenderungan untuk meluaskan wilayah kerajaannya. Nah, raja model begitu yang cocok dengan Gardika. Wah, pintar juga kau membuat perhitungan, Harnum. Ya, perhitungan Dewi Harnum masuk akal. Nah, jangan membuang-buang waktu. Cepatlah kalian berangkat ke kerajaan Tanjung Singguru. Baik, selamat tinggal Jaka Lumayung. Selamat jalan. Harnum, kalau nanti bertemu dengan Gardika, kau cepat bersembunyi. Kenapa, Kakang? Gardika sudah mencapai tingkat ke-10. Hah? Yang benar, Kakang? Ya, aku yakin Gardika sudah menguasai ajian serat jiwa sampai ke tingkat ke-10. Sebab tak ada seorang pun manusia yang sanggup menjamah kujang sinar, kecuali dia sudah mencapai tingkat ke-10 dalam penguasaannya terhadap ajian serat jiwa. Dulu Kakang bisa menaklukkan kujang sinar, padahal Kakang waktu itu sama sekali belum bisa menguasai ajian serat jiwa. Memang bisa. Tapi kau tahu sendiri bukan? Harus melalui perjuangan yang berat. Ya, benar. Sedangkan menurut keterangan Ranggaweni, Gardika dengan mudah menangkap kujang sinar yang akan terbang ke angkasa. Begitu dipegang, kujang sinar itu langsung luluh di tangan Gardika. Nah, bisa dibayangkan tingginya ilmu Gardika. Iya. Yang aku takutkan kau disentuh oleh Gardika. Sentuhan sedikit saja, kau akan luluh, kering, dan akhirnya menjadi tepung. Ngeri benar. Itulah, kau harus bersembunyi. Kecuali kalau ada Jaka Lumayung, kau tidak perlu bersembunyi. Sebab di dalam lindungan Jaka Lumayung, kau akan aman. Iya, Kakang. Tapi Kakang sendiri bagaimana? Maksudmu? Kakang mempergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-10, begitu pula Gardika. Lantas siapa yang akan unggul? Disinilah letaknya kunci keberhasilan seseorang. Taruhlah dua orang yang akan bertarung. Keduanya sama-sama tangguh, sama-sama perkasa, sama-sama dikjaya. Pokoknya mereka seimbang karena tingkat kepandaian mereka setara. Lalu keduanya bertarung dengan mempergunakan ilmu yang sama. Lantas siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Dialah yang siap. Siap? Siap rohani. Siap rohani? Artinya rohani yang bersih. Jadi yang akan keluar sebagai pemenang, dialah yang rohaninya bebas. Bebas dari rasa benci, iri, dengki, dan angkara murka. Meskipun orang itu dikjayanya kayak apa, tapi kalau dia belum bisa membebaskan rohaninya, sama saja dia belum bisa mengalahkan nafsu. Dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wah, kalau begitu, pasti Kakang yang menang. Mudah-mudahan. Kita sudah berada di kaki Gunung Gede sebelah timur. Berarti sudah dekat dengan kerajaan Tanjung Singguru. Melihat Gunung Gede, jadi ingat dulu ketika kita mengejar-ngejar kujang sinar. Sekarang juga kita sedang mengejar kujang sinar. Sebab kujang sinar berada di tangan Gardika, bukan? Iya, benar. Awas! Hah? Tentara Tanjung Singguru? Iya, 10 orang tentara kerajaan Tanjung Singguru. Kenapa mereka menghadang kita? Selamat datang di wilayah Tanjung Singguru, Raja Badangkara. Terima kasih. Tapi apakah begini caranya orang Tanjung Singguru menyambut tamunya? Kau bukan tamu. Aku berkunjung secara baik-baik. Apakah bukan tamu namanya? Jangan pura-pura. Kau datang untuk mencari Gardika, bukan? Hah? Kok mereka tahu? Tentu saja kami tahu, Nona Manis. Sebab Gardika memerintahkan kami untuk menangkap kau dan Raja Badangkara. Tepat dugaanmu, Harnum.
Raja Tanjung Singguruh memang cocok dengan Gardika. Iya, Gardika memang lihai. Bisa mempengaruhi Raja Tanjung Singguruh. Jangan banyak cakap. Turun dari kuda. Letakkan kedua tanganmu ke belakang. Kami akan mengikatmu. Dengar, kami tidak bermusuhan dengan kerajaan Tanjung Singguruh. Sekarang bermusuhan. Baiklah. Ayo Harnum, kita turun dari kuda. Baik, Kakang. Hup, ya. Ikat mereka. Brahma dulu, baru perempuan itu. Tali pengikat itu hangus. Gila. Tambang yang mengikat tangan Brahma adalah tambang yang kuat, tapi gosong, mengepul, mengeluarkan asap, dan hancur jadi abu. Makanya cari tali yang betul, supaya tidak jadi abu seperti itu. Kau pakai ilmu ya? Pasukan, serang! Hanya segitu saja tentara kerajaan Tanjung Singguruh. Sebentar saja pada tergeletak. Untung kami masih baik hati tidak berniat membunuh. Cuma membuat kalian pingsan. Hebat, hebat, hebat. Gardika. Aku sudah menduga. Pasti kau akan mencari aku. Gardika, mana kujang sinar? Ini, terselip di pinggangku. Pencuri. Lekas kembalikan ke Pajajaran. Nanti kalau aku sudah jadi Raja Kuntala, Ingin jadi raja kok jadi pencuri? Itu urusanku. Gardika, aku memang mencarimu. Tapi bukan karena urusan pribadi kita berdua. Melainkan aku ditugaskan oleh Prabu Pajajaran untuk mengambil kujang sinar dari kau. Apakah di Pajajaran sudah tidak ada lagi jago sehingga minta bantuan pada kau? Karena kau mencuri mempergunakan ajian serat jiwa, maka yang harus mengambilnya lagi dari kau juga harus yang sudah bisa menguasai ajian serat jiwa. Kau tahu ajian serat jiwa? Kenapa tidak? Jakalumayung yang mengatakannya padaku. Jakalumayung? Iya. Jakalumayung tidak berani mengejar kau, sebab dia baru sampai pada tingkat ke-9. Sedangkan kau sudah sampai pada tingkat ke-10. Untuk itu dia minta bantuanku. Sebab hanya aku yang sudah sampai pada tingkat ke-10. Kau bisa ajian serat jiwa? Tentu saja aku bisa. Sebab aku murid kakek Astagina. Kau murid kakek Astagina? Kau terkejut, Gardika? Sebab kau tahu siapa kakek Astagina. Ya, dialah salah seorang dari 3 orang pencipta ajian serat jiwa. Bohong! Aku tidak percaya kau murid kakek Astagina. Dari mana jalannya kau bisa menjadi murid dia? Kau tidak perlu tahu. Yang penting kembalikan kujang sinar itu. Ambillah dengan mempergunakan ajian serat jiwa. Supaya aku percaya bahwa kau memang bisa ajian serat jiwa. Baik. Aku akan merebut kujang sinar dari tanganmu dengan mempergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-9. Kalau gagal, baru aku akan pakai tingkat ke-10. Pembual! Ayo mulai! Benar, dia bisa ajian serat jiwa. Ke-9. Gawat. Aku harus membendungnya dengan ajian serat jiwa lagi. Tingkat ke-9.
kisah Singgasana Berdarah ini, ikutilah serial berikutnya. Banjir Darah di Bubat. Bubat adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Bubat? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama. Gardika yang semula menganggap Brahma hanya membual untuk menakut-nakuti saja menjadi terbelalak manakala Brahma benar-benar bisa menguasai ajian serat jiwa. Maka buru-buru dia pun mengerahkan ajian serat jiwa. Pada siang terik matahari itu, di kaki Gunung Gede, dua orang tokoh Dikjaya berhadapan untuk mengadu jiwa. Kedua-duanya mempergunakan ilmu yang sama, yaitu ajian serat jiwa. Selama ini belum pernah terjadi orang yang memiliki ajian serat jiwa bertarung dengan orang yang juga memiliki ajian serat jiwa. Tapi kali ini akan terjadi ajian serat jiwa melawan ajian serat jiwa. Suaranya begitu aneh dan mengerikan. Kakang Brahma dan Gardika berdiri berhadapan dalam jarak 10 meter. Keduanya saling pandang. Mereka tidak menggerakkan tangan atau kaki. Sebagaimana biasanya orang yang akan bertarung membuat satu bentuk jurus tertentu. Tapi mereka hanya diam, seperti patung. Suaranya begitu? Aku kira waktu tubuh Kakang Brahma dan Gardika saling menempel akan terdengar suara ledakan yang dahsyat. Tapi hanya suara menceos seperti penggorengan yang panas disiram air. Nah, sekarang mereka sama-sama bergerak mundur. Bagaimana Gardika? Sekarang kau percaya aku bisa ajian serat jiwa? Bukan main. Aku percaya kau betul-betul sempurna dalam mengerahkan ajian serat jiwa tingkat ke-9. Apakah benar kau murid kakek Astagina atau bukan? Aku tidak peduli. Sebab manusia semacam kau tidak boleh hidup. Karena kau adalah racun. Racun bagi kehidupanku. Aku memang racun. Tapi hanya buatmu seorang aku bagaikan racun. Bagi orang lain tidak, Gardika. Sedangkan kau racun bagi seluruh umat manusia. Karena kau jahat, sumber malapetaka. Berdebah, kau benar-benar harus mati. Marilah Gardika. Kau bilang aku racun, aku bilang kau juga racun. Nah, marilah. Racun dengan racun saling gempur. Dengan ajian serat jiwa tingkat ke-10, bukan? Iya, tingkat terakhir yang paling menentukan. Tubuh Kakang Brahma dan tubuh Gardika, kenapa jadi begitu? Oh, Kakang Brahma dan Gardika jadi kayu. Ya, mereka jadi manusia kayu. Jadi wayang golek. Oh,
Mereka bergerak-gerak, tapi gerakan yang kaku dan patah-patah. Oh, mereka berdua itu sedang menggerakkan ilmu apa? Kenapa mereka berubah menjadi manusia kayu? Nah, sekarang mereka bergerak maju, saling mendekati. Oh, mereka berpelukan. Gardika memeluk Kakang Brahma dengan erat. Begitu juga Kakang Brahma memeluk Gardika dengan erat sekali. Mereka terus berpelukan. Tubuh mereka menjadi satu, seakan tidak mau berpisah. Apa yang terjadi? Tubuh Gardika melorot, luluh jadi debu. Bukan jadi debu, tapi jadi tepung. Ya, Gardika tidak ada. Yang ada hanya seonggok tepung. Kakang Brahma, kau tidak apa-apa? Sehat walafiat. Apakah seonggok tepung itu apa di atas tanah itu? Iya, dia adalah Gardika. Gardika, manusia yang paling perkasa kini telah tiada. Arwahnya sudah melayang ke alam baka. Marilah, Harma. Seonggok tepung itu kita bungkus, lalu kita kubur, sebagaimana layaknya mengubur jenazah. Mari, Kakang. Gardika matinya sangat tragis. Apakah begitu dahsyatnya ajian serat jiwa tingkat ke-10 itu? Kalau aku bertarung dengan musuh yang tidak mempergunakan ajian serat jiwa, akibatnya tidak sedemikian fatal. Musuhku memang akan lumpuh, tapi tidak lantas jadi tepung. Hanya lumpuh biasa saja. Tulang belulangnya luluh, jadi mayatnya tetap berwujud manusia. Tapi karena Gardika mengerahkan ajian serat jiwa, juga sama dengan aku, tingkat ke-10. Maka akibatnya sangat fatal. Lenyap wujudnya yang asli, berubah menjadi tepung. Sungguh mengerikan. Iya. Gardika manusia yang penuh riwayat, yang telah membuat perjalanan hidupku penuh liku-liku, kini telah tiada. Daulat Pangeran Giripati. Panglima Ringkin, silahkan masuk. Terima kasih, Pangeran. Bagaimana, Panglima? Sudah ada berita tentang Rai Mas Brahma? Belum, Pangeran. Yang saya khawatirkan, kalau Gardika lari ke wilayah wetan, wah, pasti akan seperti dahulu lagi. 1 tahun Tuanku Brahma baru kembali. Hanya karena menolong aku yang tidak berharga ini, Rai Mas Brahma jadi susah. Janganlah Pangeran berkata demikian. Pangeran adalah sangat penting artinya, baik bagi kerajaan Madangkara maupun bagi kerajaan Kuntala. Sebab Pangeranlah satu-satunya pewaris tahta singgasana kerajaan Kuntala yang sah, yang akan membawa bangsa dan negeri Kuntala ke masa depan yang lebih baik dari sekarang. Ya, mudah-mudahan aku bisa. Tuanku Brahma, Tuanku telah pulang. Rai Mas Brahma. Bagaimana keadaan di sini? Tetap sejahtera, Tuanku. Bagus. Rai Mas, bagaimanakah? Apakah Hyang Widi bersama saya, Kakang Mas Pangeran Giripati? Saya berhasil melenyapkan Durjana Angkara Murka, sumber malapetaka. Jadi... Iya, Gardika sudah tewas. Dewata yang agung, syukurlah. Nah, saya mohon Kakang Mas Pangeran Giripati segera berkemas, sebab besok sudah harus berangkat ke kerajaan Kuntala. Tentu Rai Mas.
Kasihan rakyat Kuntala. Mereka sangat mengharapkan Kakang Mas. Iya, cukup lama tahta singgasana kerajaan Kuntala kosong. Kasihan rakyat. Panglima. Daulat tuanku. Besok kau sendiri yang memimpin pasukan istimewa yang akan mengawal Kakang Mas Pangeran Giripati pulang ke kerajaan Kuntala. Daulat tuanku. Titah tuanku hamba junjung tinggi. Sekarang kau pergi ke penjara. Keluarkan Kendala. Kendala? Kendala dikeluarkan? Iya. Dia sudah cukup menderita. Dan sudah cukup pula menebus kesalahannya. Karena sebenarnya dia hanya terbawa-bawa oleh Gardika. Daulat tuanku. Titah tuanku segera hamba laksanakan. Daulat tuanku. Oh. Kendala. Kemarilah. Daulat tuanku. Duduklah. Terima kasih tuanku. Kau ini di penjara malah gemuk. Ya, sebab saya merasa bebas tuanku. Oh, di penjara kau merasa bebas? Artinya bebas dari rasa takut, rasa gelisah, was-was, dan sebagainya tuanku. Hamba merasa tenang sekali, dan hamba anggap sebagai suatu penebusan dari semua kesalahan hamba. Syukurlah kalau begitu. Daulat tuanku. Besok Kakang Mas Pangeran Giripati akan pulang ke Kuntala. Kau harus ikut. Daulat tuanku. Oh, terima kasih tuanku. Yang sudah-sudahlah. Sekarang jadilah manusia yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sebab orang yang berbuat, kau bisa kena getahnya. Daulat tuanku. Nah, sekarang pergilah ke Balai Semah. Bantulah Pangeran Giripati yang sedang berkemas-kemas. Daulat tuanku. Terima kasih tuanku. Siapakah tadi itu, Ibunda? Nampaknya seorang prajurit keraton. Hulu Balang Jumantra. Oh ya? Ada apa Hulu Balang Jumantra ke sini? Mengabarkan bahwa Brahma sudah pulang. Oh, benarkah Ibunda? Iya, dia masih sibuk di keraton mempersiapkan kepulangan Pangeran Giripati dan rombongannya ke Kuntala. Jadi mungkin baru besok atau lusa Brahma ke sini. Iya, Ibunda. Nah, kau mau masak apa untuk menyambut calon suamimu? Tentunya makanan kegemaran Kanda Brahma. Iya, persiapkanlah segala sesuatunya. Baik, Ibunda. Pramita. Ya, Ibunda. Itu di seberang jalan, anak-anak kecil teman-teman Bentar sedang bermain-main. Tapi Bentar kok tidak ada? Dibawa Paman Arum ke sawah mencari belut katanya. Oh, ya sudah. Ibu? Brahma, anakku, kau ini masih seperti anak kecil. Datang diam-diam, terus membuat kaget ibu. Tuh, ditertawakan Mangkohang tukang kebon. Sudah jadi raja masih manja, mencium pipi ibu. Ayo cepat temui Pramita. Di mana dia? Di kamar. Sedang apa? Ya, membersihkan kamar. Oh. Pramita. Kanda Brahma. Loh, kok mengelak? Tidak kangen padaku? Mana Dewi Harnum? Loh. Malah menanyakan Harnum. Bukankah Kanda mengembara mencari Gardika hanya berdua dengan Harnum? Benar. Mana dia? Kau tidak ikut ke sini? Pulang ke Niskala. Oh,
Cemburu ya? Sedikit. Oh. Tentunya Kanda lebih bebas ya. Leluasa karena tidak ada saya. Iya, begitulah. Peluk-pelukan, cium-ciuman, lalu... Lalu apa? Ya, lalu Kanda sendiri yang harus mengatakannya, bukan? Pramita, aku akui. Memang aku dan Harnum pernah berpelukan dan berciuman. Tapi hanya itu, lain tidak. Benar? Benar. Di tengah alam yang sunyi, pada waktu malam, hanya tidur berdua dan... Percayalah padaku, Pramita. Aku tidak berbuat begitu dengan Harnum. Ah, masa? Dewi Harnum kan agresif. Meskipun kau alim, kalau diserang terus-terusan, lama-lama kan hanyut. Masa aku harus bersumpah demi Dewata? Ya, saya percaya. Kanda, sekalipun Kanda berbuat begitu dengan Dewi Harnum, itu hak Kanda. Saya tidak kuasa melarang. Sebab saya tahu, Dewi Harnum mencintai Kanda. Begitu pula Kanda mencintai Dewi Harnum. Nah, mau apa lagi? Cinta tidak berarti harus memiliki, bukan? Benar, tapi kalau Kanda ingin memiliki Dewi Harnum, apa salahnya? Maksudmu? Saya tidak ingin Dewi Harnum kecewa, lalu dia patah hati. Apakah saya harus menikah dengan Dewi Harnum? Saya kira lebih baik begitu. Pramita. Kanda telah memberikan harapan padanya. Janganlah harapannya itu kandas. Aku hanya ingin memilikimu, Pramita. Milikilah dua-duanya, Kanda. Hah? Ya, saya dengan Dewi Harnum sudah seia sekata. Kami sudah mengikat tali persaudaraan. Nah, alangkah terpujinya Kanda bila persaudaraanku dengan Harnum tidak retak, malah dibina semakin erat. Saya ingin kita bertiga selalu berkumpul. Percayalah Kanda, Dewi Harnum juga berkeinginan yang sama. Baiklah Pramita, aku turuti kehendakmu. Terima kasih Kakang. Kau benar-benar seorang wanita yang arif, Pramita. Tapi ingat loh, hanya dua, ya. Aku dan Dewi Harnum. Lain tidak. Oh, tentu. Bagiku dua saja sudah terlalu banyak. Jangan mentang-mentang diberi kelonggaran oleh saya, lantas Kanda aur-auran. Seperti raja-raja yang lain. Istrinya sampai 10 orang, bahkan lebih. Buat apa banyak-banyak? Satu saja tidak akan habis. Apalagi ditambah satu lagi Dewi Harnum. Wah, bisa-bisa aku yang kewalahan. Setelah kisah Singgasana berdarah ini, ikutilah serial berikutnya, Banjir Darah di Bubat. Bubat adalah nama sebuah alun-alun kerajaan Majapahit. Apa dan bagaimana sampai terjadi banjir darah di Bubat? Ikutilah terus drama Saur Sepuh ini di radio kesayangan Anda pada waktu dan gelombang yang sama. Dewi Pramita memang tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa sebenarnya Brahma mencintai Harnum. Begitu pula Harnum sangat mencintai Brahma. Maka dengan tekad yang tulus, dia menerima kehadiran Harnum
di dalam mengayuh bahtera hidupnya bersama Brahma. Memang sudah menjadi adat pula bahwa seorang raja sudah biasa punya istri banyak. Namun Brahma mencoba untuk tidak begitu. Brahma ingin yang wajar saja. Meskipun dia seorang raja yang ditakuti dan paling berkuasa, tapi dia tidak mau serampangan mengumbar nafsu sesuka hati. Puja-puji untuknya. Sejahtera Brahma Kumbara. Bahagialah rakyat Madangkara. Nah, pendengar yang budiman, sampai disinilah kisah singgasana berdarah ini. Selanjutnya, nantikanlah kisah berikutnya yang berjudul Banjir Darah di Bubat. Haravana Record bersama Kalbe Pharma menghaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode Saur Sepuh berikutnya.